like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Organisasi ini merupakan organisasi gerakan kemahasiswaan, keagamaan, dan kemasyarakatan yang saling mengikat sebagai bentuk jati diri organisasi. Organisasi ini dilahirkan untuk kepentingan agama dan bangsa. Sebagai bangsa yang religius, organisasi ini merupakan pelopor pembaharuan ke arah yang positif dalam era globalisasi seperti saat ini, sekaligus sebagai pencipta generasi dan kader masa depan bangsa yang berakhlak dan berguna bagi bangsa dan negara. Simak perbincangannya dengan organisasi kemahasiswaan yang satu ini dalam acara Halo Aksi Mania, balik lagi di Aksi Radio Channel. Dan kali ini kita ada di konten Kopi Manis. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang hadir di studio kita. Obrolan-obrolan santai seputar dengan kehidupan yang apa adanya ini. Jadi langsung saja kita sapa. Oh, sebelum menyapa saya juga mau mengingatkan, jangan lupa untuk like, komen, share video ini sebanyak-banyaknya, serta klik tombol subscribe-nya. Langsung aja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio kita. Ada Kang Jamil, ya, Ketua Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Karawang. Sehat Kang Jamil? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Saya panggil Akang atau apa nih? Kang aja lah. Kang aja ya. Biasanya kalau mahasiswa organisasi mahasiswa itu kan ada panggilannya. Nah, iya. Kalau di IMM itu ada, kalau untuk laki-lakinya Imawan. Oh, Imawan. Kalau untuk perempuannya Imawati. Imawan. Cuma kepanjangan ya. Nah, jadi Kang Kang aja lah aja. ya. Nah, Kang Jamil gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aktivitas teman-teman di organisasi mahasiswa khususnya di IMM ini kan perkuliahan vakum ya. Iya. Terus juga kegiatan-kegiatan lain secara otomatis juga vakum. Gimana cara mensiasatinya nih sekarang? Untuk siasati kegiatan di masa pandemi, tentu pengoptimalan peran media sih. Dari mulai ya silaturahmi, kajian dan diskusi gitu kan. Ya tidak menutup kemungkinan juga kita tatap muka lah gitu. Walaupun memang dengan protokol yang ketat. Benar. Bayangnya sekarang udah mulai virtual ya. Dipaksa semua, apalagi organisasi mahasiswa ya, harus banget mulai belajar untuk go virtual lah, pokoknya go digital. Nah, IMM ini kalau di Karawang udah berapa lama ya? Terhitung dari tahun 2000 sih Kak. Oh, tahun Kalau 2000. di Karawang sendiri ya. Dulu kan memang ada kampus jarak jauh tuh, UMJ di Karawang. Nah, dengan perkembangannya sempet jadi polemik kan, nggak boleh gitu kan. Nah, akhirnya ya kadernya disebar dari universitas yang ada di Karawang maupun sekolah tinggi. Kalau sekarang kader IMM itu ada berapa di Karawang? Untuk terhitung sih di komisariat ya, di tataran kampus itu ada 3, Unsika, UBP, sama Himsobandi. Kalau misalkan di jumlah total kan ya kurang lebih ada 100 lah gitu kan, dari 3 komisariat sama cabang 1. Nah, gini, IMM itu kan identik dengan, sorry ya, kita nggak bicara soal mengkotak-kotakannya. Iya. Cuma kan identik dengan Muhammadiyahnya kan. Cuma mau nggak mau sih harus bukan berbenturan ya, harus dihadapi dengan kenyataan bahwa organisasi yang bukan mengangkat Muhammadiyahnya itu bisa berkembang lebih besar, ya kan? Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri kan untuk teman-teman IMM pasti ya. Bukan malah jadi satu hambatan dong, jadi tantangan. Gimana cara menghadapi tantangan seperti itu? Jadi untuk di Karawang sendiri memang mayoritas, ini berbicara mayoritas dari betul. kalangan NU ya. Betul. Namun kan kita juga Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia, terutama di Karawang. Dan kebetulan juga saya bukan dari asli Muhammadiyah gitu kan. Kalau dilihat dari keluarga lah gitu ya. Namun kan kita ada sesi
keingintahuan dari organisasi terutama di kampus, bukan hanya di organisasi internal tapi eksternal juga. Nah, saya memilih di IMM gitu. Dan kenapa di IMM? Tentu ini apa ya, bisa dibilang ada dari sektor manapun gitu ortomnya, baik dari pelajar, mahasiswa, pemuda, dan seterusnya gitu kan. Nah, untuk tangan-tangan sendiri sih memang identiknya itu sih yang memang selalu kalau bisa dibilang sudahnya mah ngerongkok gitu kan. Tapi dengan apa ya, open minded gitu kan, apa, berpikiran luas gitu, apalagi dengan tagline-nya Muhammadiyah berkemajuan, ya sekat-sekat itu sedikit-sedikit ya mulai terkikis lah gitu kan. Dan memang tidak apa ya, tidak tertutup juga gitu dari teman-teman yang memang, mohon maaf kalau misalkan dibilang dari kalangan NU maupun Persis, ya kalau misalkan ingin berproses di IMM ya kita membuka dengan. Jadi sebetulnya nggak ada aturan yang mengikat juga ya. Kader IMM harus punya apa? Ikut apa ya, mazhab mungkin ya, mazhabnya Muhammadiyah gitu kan. Nggak gitu berarti. Jadi yang ya apapun itu bisa gitu kan. Selama muslim pastinya kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sih seperti yang di daerah timur nih, mohon maaf Kak, seperti di Papua dan di Sorong itu kan di beberapa provinsi kabupaten udah ada universitas ya, baik sekolah Universitas Muhammadiyah, dan di situ kader-kadernya juga, mohon maaf, non muslim gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan seperti itu juga sebetulnya ya. Karena memang kan karena identitasnya itu ya, identitasnya sebagai apa, organisasi mahasiswa dengan basic muslimnya, Islamnya, terus dengan basic Muhammadiyahnya juga. Jadi pasti persepsi orang akan menganggap oh ini khusus untuk mahasiswa yang muslim dan Muhammadiyah gitu. Tapi ternyata bisa juga itu masuknya. Nah, kita ngomongin ideologi sedikit lah, boleh kan? Yang saya tahu setiap organisasi, biasanya dong gak usah tegang, relax aja relax. Yang saya tahu setiap organisasi, kalau organisasi kemahasiswaan itu kan semi politik praktis lah ya, mirip-mirip, nyerempet-nyerempet, dekat-dekat lah. Nah, biasanya kan punya ideologi masing-masing yang dibawa di selain ideologi negara, ideologi Pancasila yang melekat, ada satu pola pikir atau ajaran-ajaran yang diterapkan di situ. Ada yang membawa background nasionalisnya, ada yang kemudian backgroundnya agama. Nah, kalau IMM sendiri apa? Kalau di IMM sendiri itu bahkan bukan hanya nasionalis ya, Islam pun ada gitu. Seperti di IMM ada trilogi, kompetitif dasar gitu kan. Berbicara trilogi itu kan ada apa? Kemahasiswaan, kemasyarakatan, sama keagamaan. Nah, itu kan ada 3 aspek gitu kan. Terus berbicara kompetitif dasar, IMM itu ada apa? Intelektualitas, terus religiulitas, sama satu lagi apa? Intelektual, religius, humanitas. Jadi kemanusiaannya ada, hubungan dengan Tuhannya ada. Oke. Nah, jadi tapi gini, ini pertanyaan saya yang sangat besar dari dulu sebetulnya. Apa yang membuat IMM, khususnya di Karawang lah mungkin ya, IMM tidak sebesar yang warna merah, warna kuning, dan warna hijau? Nah, ini sebetulnya bisa dijawab dengan 2-3 tahun ke depan. Dengan adanya apa? Kita insya Allah mendirikan satu PTM ya, Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Nah, kalau misalkan itu terjadi, ya kita juga dapat bersaing gitu kan dengan teman-teman merah, kuning, dan hijau kalau misalkan dibilang bendera itu kan. Cuma memang kalau untuk saat ini ya dibilang mayoritas ya tadi kan NU gitu kan, dan identik dengan karena identitas itu ya, itu sih. Akhirnya ada pagar-pagar yang semestinya nggak ada pagar itu. Gitu. Terus apa yang membuat mahasiswa menurut pandangan teman-teman IMM sendiri lah, mahasiswa sekarang tuh gimana sih? Kayaknya kalau
dulu ya, kalau dulu kita perhatikan mahasiswa-mahasiswa khususnya aktivis-aktivis ya betul-betul aktivis gitu kan. Kalau sekarang entah karena memang kondisinya pandemi atau ada hal-hal lain yang membuat tingkat kritisnya mahasiswa ini agak menurun gitu. Bahkan lebih kritis netizen kalau sekarang itu. Nah memang kalau dibilang itu tidak juga ya, maksudnya kalau penurunan pastilah turun naik pasang turut adalah gitu kan. Namun di era saat ini tentu harus lebih mendalam juga gitu kalau dilihat dari situasi daerah, situasi nasional untuk kritikan itu gitu kan. Nah memang itu dari mulainya ya, pembacaan dulu gitu kan, baik baca berita maupun baca bacaan-bacaan kalangan mahasiswa lah gitu kan. Dengan itu terus dilanjut dengan diskusi gitu. Nah kalau saya sih melihat bahwa ada satu problem besar yang dihadapi oleh teman-teman aktivis. Sebetulnya kan aktivis itu hadir, khususnya aktivis-aktivis mahasiswa ini hadir kan untuk melihat apa problem yang terjadi, terus kemudian mendiskusikan kira-kira apa solusinya, kemudian kita menyerahkan solusi itu kepada pemangku kebijakan, betul kan gitu. Cuma sekarang kayaknya lebih keren netizen kita karena arus sosial media yang begitu besar terbuka, jadi mereka lebih aktif di sosial media gitu. Akhirnya gaung dari organisasi kemahasiswaan sendiri kalah sama netizen. Atau jangan-jangan yang di sosial media itu aktivis mahasiswa ya? Kalau aktivis mahasiswa itu ya kemarin sih dari 2019 gitu kan, kita dihadapkan dengan Omnibus Law, terus sekarang juga masih dibuka di sana. Dari era reformasi sampai ke sini memang ada pergeseran yang tidak menutup kemungkinan gitu kan. Dan untuk tidak mesti kritik itu dengan aksi-aksi itu gitu kan. Setidaknya ada beberapa tahap lah gitu. Dan yang menjadi di era sekarang itu era digital yang eranya viral gitu kan, setidaknya dengan menaikkan hashtag ataupun pagar di Twitter gitu kan bisa trending. Nah itu juga udah bagian dari aksi kritikan mahasiswa sih, jadi tidak harus turun ke jalan menyuarakan gitu kan. Nah, terus tapi kalau misalkan dilihat dari permasalahan yang memang perlu adanya aksi bersama, ya kita juga turun gitu, walaupun di masa pandemi seperti kemarin. Dan satu pertanyaan yang mudah-mudahan ini menjadi kesimpulan, kenapa mahasiswa nggak boleh cuma sebatas, kalau istilah dulu tuh apa ya, kupu-kupu, iya. kuliah pulang. Ya janganlah gitu kan, sayang, apalagi di 4 tahun di S1 lah gitu kan, bahkan 3,5 tahun. Kalau dilihat dari semester 1, 2, 3, 4 sampai 8 itu sayang lah gitu. Apalagi kuliah pulang setidaknya ada peningkatan gitu kan dari teman-teman yang lain yang memang disibukkan dengan baik hedonisme maupun ya pribadinya gitu kan. Dan jalan aktivis ini ya yang kurang diminati juga gitu. Kalau dari beberapa orang ya yang ada di kampus misalkan. Dan kenapa harus pilih IMM? Kalau IMM tadi saya sudah jelaskan bahwa ada orang tua gitu, baik di Muhammadiyah maupun di Aisyah gitu. Jadi ada kontrol orang tua juga. Kalau misalkan kita di anak tuh sekarang di masa remaja atau dewasa gitu kan, jadi ada kontrol orang tua. Nah berbeda dengan organisasi lain gitu, yang tadi misalkan ada serempet dengan politik praktis gitu kan. Nah memang IMM ini ya konsennya di pengabdian dan masyarakatan lah gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya aktivis pasti gitu Iya. ya. Jamil, thank you banget udah main kesini. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan ada inspirasi yang bisa diambil hikmahnya sama para pendengar yang menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi thank you banget, sukses terus buat teman-teman IMM cabang Karawang. Udah berapa lama di IMM? Sorry, jadi ketua cabang maksudnya. Kalau di periodisasi saya kemarin di 2020 dan seharusnya muscab itu tepat di September ini, di akhir September ini, namun digeserkan sesuai pelantikan kemarin. Kalau
apa namanya, jadi bupati atau presiden agak repot loh kalau dipanjangin masa jabatannya, tapi harus bersyukur bisa dipanjangin masa jabatannya. Thank you banget Jamil dan Arsimania. Itu dia obrolan saya dengan rekan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa kita ambil, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Buat Anda juga yang senang mendengarkan musik-musik pilihan, bisa buka di aksiradio.com. Di situ ada banyak pilihan musik-musik terbaik buat kalian, serta ada informasi yang bisa kalian dapatkan, dan ada tayangan-tayangan menarik yang bisa kalian saksikan. Saya Muhammad Azmi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di